mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Sholawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak dari Sekanapuri, Bapak guru mata pelajaran IPS dan pembina eskul futsal di SMP Negeri 1 Ampera. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengisi materi di acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Materi kali ini tentang wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur wiyata Mandala, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antar guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang sangat erat untuk mengemban tugas pendidikan. Dalam hal ini harus serasi dan selaras. Yang keempat, warga sekolah di luar maupun di dalam lingkungan sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan penyelenggara PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan, pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, tumbuhnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah keduanya, yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik
Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Kemudian, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau syuting sinetron tanpa seizin pemerintahan daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah yang tidak kondusif. Kemudian, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh Bapak dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di sekolah. Bye bye. Semangat, semangat, semangat.